Kalau tadi ngomong-ngomong soal krim, aku ingatnya sih itu loh, lagunya Radiohead. Bukan ya? Bukan. Krim Radiohead. I'm a cream. Bukan. Amam. Itu emang siapa yang nyindir kau Emang tuh? itu sih. Biasalah, haters. Weh. Ya Ada sih. haters nih, walaupun nggak terkenal. So, Okay. Ari, welcome to my channel Ngotek. Yes, you're welcome. Yeah. Oke. Ini aku mau nanya dulu nih. Ini latar Yeah. tempatmu studio atau apa nih? Di studio saya di rumah nih. Wih. Cuman studio kecil-kecilan sih. Tapi keren loh. Kayaknya perangkatnya itu lengkap sih. Iya. Koran ya sini. belum Gak apa-apa lah. tuh. Iya. Kan namanya juga baru merintis. Iya. Wajar. Itulah. Perjuangan nih. Perjuangan weh dari awal. Sampai botak pala nih. So, hari ini kita bakal ngebahas topik yang sesuai dengan profesimu. Oh iya, sip. Nah, jadi topik hari ini adalah keluh kesah seorang musisi indie. Iya. Oh, kan aku tahu nih kan emang Ari itu pandai juga lah bermusik. Emang bukan pandai sih, emang udah bidangnya gitu kan. Enggak lah, belum pro lah. Kayak yang itulah. Jangan masih merendah standar lah. Weh. Merendah untuk meroket. Weh, bagus. Merendah untuk meroket, emang macam gitu. Nah, jadi di segmen ini aku bakal ngasih 10 pertanyaan yang harus kau jawab. Dan ini semuanya related dengan topiknya. Oke, siap. Sip. Pasti itu. Nah, ini semuanya berupa opinimu sih. Jadi nggak ada yang sifatnya teoritis. Walaupun nanti mungkin tambah yang teori, that's okay lah, that's fine. Gitu. Tapi santai aja nih kan? Iya, santai-santai aja. Oke. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Let's go. Kan aku tahu nih kan Ari bisa dibilang sebagai musisi. Nah, kok bisa sih nyebut dirimu tuh sebagai seorang musisi indie? Terkenal aja enggak, ya? Oh, iya sih. Jujur. Iya kan bener? Iya sih, betul sih. Jadi saya sih nggak berani sebenarnya bilang saya sendiri musisi indie kan. Saya lebih suka istilahnya sih DIY ya. Apa itu? Do it yourself. Do it yourself. Kayak prinsip musik bang gitu. Jadi saya tuh gimana ya, saya kalau major label kan dia produksi musiknya kan ditolong orang lain, kayak pokoknya si artisnya sudah siap hanya fokus di musiknya saja kan. Kalau indie ini dia produksi sendiri, dia pemasaran sendiri, terus dia rekaman sendiri. Itulah perbedaan besarnya menurut saya. Oke. Tapi kan gini Ri, kau kan udah ngeluarin single juga. Nah iya kemarin, itu kan lewat indie label. Jadi saya tuh nggak pakai kayak rekam di studio orang gitu, terus di atas namakan label dia, enggak, saya rekam di rumah sendiri sih sama teman saya. Itu sih perbedaannya. Berarti bisa dibilang ente ini sebagai musisi indie dong? Bisa dikatakan gitu sih, tapi saya lebih suka ke DIY sih sebutannya. DIY musician ya? Iya. Biar lebih garang dikit. Wih. Perasaanku intinya indie. Indie itu kan asal-muasal dari kata independen, ya nggak sih? Iya, betul sih. Cuman kan karena orang terlalu banyak nyebut indie itu dengan apa gitu kan, jadi kesannya tuh terlalu gimana gitulah. Ya sih, kadang kan emang kalau indie itu suka disalahartikan. Kalau indie itu pasti hubungannya sama musik-musik santai, musik senja. Nah, biasanya ngopi-ngopi itu indie semua tuh. Padahal indie tuh bukan kayak gitu artinya kan? Iya. Itulah. Terlalu
pendapat masyarakat dengan indie itu kan sudah segitu kan, pikirannya udah beda gitu. Nah, betul. Itulah. Menurutmu nih, pandanganmu nih sebagai seorang musisi, ya walaupun masih kecil-kecilan sih, gitu kan? Iya, kecil-kecil. Pendapatmu gimana tuh? Apa yang kecil tuh? Astagfirullah. Iya loh, jualan serius nih suka tuh kaku jadi. Kau yang gitu tuh. Bagaimana pendapatmu tentang perkembangan musisi indie atau musik indie sendiri di Indonesia? Kalau menurut saya sih sudah sangat bagus sekali. Malahan lagi pas musik indie nih. Gitu ya. Karena kan kayak apa? Kelompok penerbang roket, kayak Jangar itu kan dia satu label gitu kan. Labelnya itu namanya Berita Angkasa. Berita Angkasa ini kan salah satu label indie, cuman sudah punya nama lah ibaratnya, karena sudah mampu menghidupi sendirilah dari penjualan merchandise, dari yang lain-lain gitu. Jadi menurut saya warna musiknya pun sudah di Indonesia ini sudah mulai banyak variasi sih. Tadi kan itu kalau berdasarkan salah satu band yang namanya Kelompok Penerbang Roket, ya kan? Aneh namanya. Itu mereka tuh, nah ini kan tadi kan sebenarnya indie itu bukan genre kan? Iya sih. Nah, jadi sebenarnya di indie itu sendiri genrenya banyak kan? Iya sih, indie itu jadi kayak gini ya. Apa? Major label kan, misalnya kita join ke label ini kan. Kita tuh musiknya tuh harus mengikuti pasar itu kan. Jadi otomatis dari atasannya kan pasti nyuruh misalnya aliran-aliran yang mudah diterima gitu kan. Kalau indie ini dia bebas karena dia tidak terikat oleh label manapun gitu. Jadi dia bebas aja sih. Dia mau buat musiknya. Itulah kenapa indie ini sering dikategorikan musik underground atau bukan metal sih. Maksudnya tuh musik yang memang punya musik aliran B gitu. Ada hanya penikmatnya pun beda juga orangnya gitu. Ya, bisa dibilang ini sebagai kayak eksperimen kali ya. Eksperimen gitu, eksperimen kebebasan lah gitu. Dia mau mengekspresikan tanpa terpenjara oleh musik-musik, misalnya genre-genre ini, dia bebas aja sih. Kan tadi berarti udah terjawab kalau perkembangannya sendiri termasuk bagus ya untuk sekarang ini. Iya, sedang bagus-bagusnya ini. Kira-kira tahu nggak apa sih yang bikin mereka bisa kayak jamur gitu, tiba-tiba langsung booming loh? Indie tuh kok bisa langsung meroket, bahkan bersaing sama major label gitu. Tahu nggak apa penyebabnya? Iya kan, itulah. Menurut saya sih sudah dari masyarakat Indonesia pun sudah mulai kayak ngulik-ngulik gitu kan lagu-lagu luar gitu kan. Jadi relate sama musisi indie yang sekarang masih buat-buat musik yang agak berbeda dari sebelumnya gitu kan. Seperti yang kita tahu dulu kan Payung Teduh dulu kan. Nah, itu kan semenjak ada Payung Teduh dulu itu kan musik-musik indie yang kita nggak tahu sebelumnya padahal sudah ada bertahun-tahun yang lalu, akhirnya kita tahu gitu kan, akhirnya muncul semua. Salah satunya sih itu dari Payung Teduh sih. Payung Teduh itu termasuk sebagai pendobraknya indie pemotornya ya? Sih. Bukan pionir tapi pendobrak. Pendobrak. Karena yang saya lihat sih band indie Indonesia yang dulu-dulu itu terkenalnya di luar, bukan di Indonesia gitu. Contohnya siapa tuh? Kayak Efek Rumah Kaca. Ya, tahu. Itu kan sering manggung di Australia daripada di kampung sendiri gitu ibaratnya kan. Jadi lebih dihargai di luar itu. Karena musik itulah genrenya itu kan memang bukan biasa dinikmati Indonesia gitu kan. Walaupun ada, cuman hanya beberapa orang aja sih gitu. Nggak semua orang belum tentu bisa menerima musik indie itu sendiri kan? Iya. Menurut saya sih. Iya. Kan memang ini sebagai apa ya? Memang pandanganmu lah gitu loh. Iya sih. Di sini yang kita tahu kalau di label musik itu kan ada yang namanya major, ada yang namanya indie. Iya. Nah, di sini apa sih yang membedakan antara indie label dengan major label? Ini menurut pendapat saya sih gini kan. Kalau indie itu kan kayak tadi kan kurang lebih DIY, do it yourself kan. Dia memang tidak sendiri, cuman dia punya tim tidak sebanyak
major label gitu, hanya beberapa orang dari mulut ke mulut gitu. Dia produksi mandiri dengan budget dia sendiri, dengan aturan dia sendiri lah ibaratnya. Kalau major label nih ibaratkan kita nih kampus gitu, kayak misalnya kan kampus A itu ya, itu ibaratnya label kan. Nah, nanti mahasiswanya itu si artisnya atau si talent. Jadi dia mau join ke kampus itu ibaratnya join ke label. Nanti di label tuh sudah jelas kegiatannya apa-apa gitu kan. Misalnya bulan ini UAS, UAS diibaratkan kita rekaman, nanti UTS, nanti sudah jelas gitu. Jadi musisi ini yang major label nih enak, dia hanya fokus ke karyanya aja, nggak usah mikir masalah pemasaran, masalah rekaman, sudah ada yang ngatur, dia hanya fokus ke musiknya saja gitu. Jadi ibaratnya tinggal berkarya dan terima bersih gitu ya. Iya, tinggal itu ya dia fokus sama gaya hidup dia lah. Kan. Kalau indie itu kan dia bingung mikir yang pembuatannya gimana lagi kan. Walaupun dia ada teman, cuman dia nih masih ngontrol semuanya gitu. Jadi lebih ke proses produksinya yang membedakan ya. Beda. Sama si indie ini dia nggak ada kayak pengkotak-kotakan genre gitu, nggak dipenjara oleh genre, dia bebas ekspresi gitu. Karena penikmatnya pun bukan orang kayak yang umum gitulah kan. Kalau major kan dia harus buat musik yang memang harus diterima masyarakat kan. Kayak biasa buat iklan gitu kan, style musik punk gitu kan. Mungkin lah musik-musik yang enak lah pastinya, yang enak-enak. Walaupun memang di indie sendiri genrenya macam-macam kan. Iya banyak sih. Tapi kan ibaratnya nggak dikekang sama suatu genre. Iya. Nggak di penjara lah. Iya. Aduh, batuk. Jadi misalnya album ini genrenya apa gitu, nanti album berikutnya apa gitu. Biasa kan kalau yang major itu kan ada diatur memang. Itu loh. Itu sih salah satu keuntungan dan kelebihan juga kan. Bebas berekspresi lah intinya kalau ini. Iya, ekspresi sih. Itulah lebih banyak warna lah. Kalau kita lihat musik mainstream sekarang kan sudah kayak, menurut saya sih kayak sama rata gitu kan. Karena memang ngejar pasar gitu kan. Nah, kita masuk ke ini nih, ke pertanyaan nomor 4, dan ini berkaitan sekarang dengan bandmu. Band tak terkenal weh. Iya, band tak terkenal tuh, band sampah. Oh, betul sih. Jujur. Kok ngaku bang? Jangan sedih lah bang. Aduh. Oke. Itu loh. Nah, jadi sahabat Kontek, kalau mau tahu nama bandnya ini adalah Surgical Face Mask. Face Mask ya? Surgical Face Mask. Surgical Face Mask. Itu namanya cukup unik loh. Itu bisa jelaskan nggak filosofi bandmu itu apa? Aneh loh. Jadi gini Yup, ada cerita nih Yup. Dulu kan gini kan. Nah gitu kan kami kan rekaman gitu kan. Rekaman itulah yang satu tuh. Terus kan tahu kan kalau pakai, kau tahu nggak mic condenser gitu, mic yang sensitif tuh. Mic apa? Tajam tuh. Condenser. Mana itu? Iya, pokoknya mic-nya tajam lah. Nah, itu kan soundnya sih tajam, bukan itunya. Jadi kalau nyanyi itu kan suka kayak bunyi kalau kita dekat mulut kan, kayak gini, kayak bunyi napas kita udah kena gitu kan. Nah itulah tiba-tiba punya ide kan, aku nengok punya temanku tuh ada itulah surgical face mask tuh, kayak artinya kan surgical face mask itu kan itu apa, topeng operasi masker gitu, operasi. Jadi itulah operasi. Itu. Terus kan karena nggak ada pop filter kan, terus pakai itulah buat nahan napas-napas yang buh itu. Dari situlah dapat nama surgical face mask. Keren nggak? Enggak sih, biasa ya. Biasa sih. Tapi aku mikirnya tuh kok bisa langsung terinspirasi dengan surgical face mask. Karena itu di di kotak masker itu ada tulisan surgical face mask. Sebenarnya sih ada namanya. Kami nyuri ya, diam-diam ya. Jadi apa ya? Ada juga sih filosofinya, atau ada juga sih asal muasal kenapa dinamain surgical face mask itu. Face mask, iya.
Surgical. Soalnya kalau mungkin orang yang baru pertama dengar kan merinding, kok ada surgicalnya, atau mungkin ini anak medis atau gimana gitu kan? Iya, itulah. Anak-anak perawat atau mungkin gitu anak-anak yang sekolah di itu kan, di apa medis lah pokoknya kan, kesehatan kan. Ini band apa nih? Band kesehatan kan? BPJS ya? Itu nama bandmu tadi, dan udah tahu kenapa masalahnya itu surgical face mask. Alright. Nah, Max-nya ujungnya pakai S. Max. Oke. Seperti yang kita tahu kan, genrenya kan macam-macam. Nah, di antara sekian macam genre, bandmu tuh paling dominan di genre apa? Terus kenapa lebih pakai ke genre itu? Jadi gini kan, karena saya dengan teman saya itu kan namanya, ini Surgical Face Mask ini sebenarnya sih duo band gitu kan. Jadi hanya kami berdua, jadi punya selera musiknya. Karena punya selera musik yang sama, jadi kami lebih ke musik yang kata orang balad atau musik bertempo rendah gitu. Cuman dikhususkan tahun 60 sampai 80-an sih. 60, 70, 80. Kenapa ngambil yang temanya jauh banget dari dari 50-an. Oh, jauh banget itu. Iya. Karena vibes-nya tuh beda, bro. Nostalgia gitu. Oke. Menurut saya sih musik zaman dulu tuh variasi, kalau di dalam bahasa musiknya sih chord kayak kunci gitu, progresinya tuh lebih variatif gitu daripada yang sudah di 2000-an ini. Memang sih ada yang 2000-an yang keren, cuman sensasi kayak zaman dulu gitu nggak ada gitu. Memang hanya tahun itu ya menurut saya sih. Jadi emang ada taste-nya tersendiri ya? Iya. Karena kan ada orang bilang perbedaan kan, sound analog sama digital kan beda gitu. Kalau analog tuh kan feel-nya terasa, yuk orang main di sini rasanya tuh kedengaran dia di situ mainnya. Kalau digital kan soundnya lebih cerah gitu, lebih kayak robot, cuman lebih sempurna sih. Jadi lebih ke aliran retro pop sih. Retro pop. Retro. Vintage. Apakah itu ada sangkut pautnya dengan city pop? Bisa boleh, bisa sih. City bisa pop jadi, masuk juga deh. Iya. Pokoknya pop-pop yang mulai dari era 50-an sampai 80-an. Sebenarnya unik sih ya, karena jarang-jarang loh band sekarang yang ngambil konsep tahun 50-an sampai 80-an, jarang, benar. Secara kalau kayak instrumen musiknya kan, kalau dibandingkan dengan dulu dengan sekarang, jauh beda gitu loh. Jauh beda sekali, yuk. Kalau sekarang kan ya itu kebanyakan pasti gunakan yang namanya kayak, apa sih namanya? Launchpad. Iya. Launchpad, terus apa lagi? Itu nanti kita jelaskan dulu. Sama sound card, sama mic. Kalau zaman sekarang tuh kan alatnya kan gede-gede kan, kayak kita lihat studio zaman dulu tuh besar-besar alatnya. Karena emang zaman dulu tuh emang mahal gitu alatnya, hanya di studio tertentu ya. Orang rumahan-rumahan gitu nggak dapat beli. Jadi intinya band kalian nih genrenya retro pop. Retro pop sih untuk sementara sih. Jadi kemungkinan bakal ada ngulik genre lain nggak sih? Ada sih, rencana sih kalau jadi ini kan, kalau teman saya sempat nih mau buat album baru. Aliran funk. Bukan punk, funk. Pakai F ya? Oke, F. Kayak si ini berarti, kayak si Red Hot Chili Pepper nggak sih? Tuh, kayak gitulah. Wih, patut ditunggu ini. Era 70-an sih. 70-an. Yang sound kering gitu, kayak musik-musik kulit hitam gitu. Ya moga aja sih kedepannya lancar nanti ya, dengan mengulik genre baru itu. Ini masih berkaitan dengan bandmu. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih album yang paling menginspirasi bandmu dalam berkarir selama ini? Mungkin ada rekomendasi yang bisa dibagikan sama teman-teman ngotek album yang bisa sih. Banyak yuk. Nih semangat nih, banyak nih. Wih, enggak beberapa aja. 5 boleh nggak? Boleh 5 ya. Yang pertama tuh album dari Steely Dan, judulnya Aja. Itu albumnya namanya Aja. Aja. Itulah saya pertama kali dengar, gila, kira orang Indonesia kan. Aja, emang judulnya Aja.
Aja. Cuman album paling berpengaruh menurut saya lah. Itu kenapa dengan album Karena itu? dari soundnya yuk. Soalnya semua album Surgical Face Max itu kan memang soundnya mau niru kayak Steely Dan. Ini gini soundnya. Kalau kau dengar album tuh soundnya tuh kayak zaman sekarang gitu, kayak masih fresh padahal di take tahun 70-an gitu. Oh. Soundnya tuh itulah untuk para ada istilahnya orang-orang nerd atau geek-geek di bidang audio gitu, orang memang mencari kesempurnaan gitu untuk dengar musik atau kata istilahnya audiophile. Nah, itulah. Musik tuh harus album tuh emang ada mungkin di setiap tempat-tempat mereka karena biasanya buat ngetes speaker gitu bagus atau enggak pakai album-album di situ lah. Oke. Karena di album tuh full frekuensi, dia semua frekuensi ada di lagu tuh. Itu bandnya dari negara mana tuh? Dari Amerika. Amerika ya. Oke. Terus ada lagu dari album dari The Beach Boys. Oh, The Beach Boys. Judulnya. I know. Pet Sound. Nah, album tuh itulah sangat berpengaruh saya untuk mengeksplorasi musik yang memang aneh-aneh gitu. Atau kata lainnya tuh avant-garde. Nah, genre avant-garde kan memang melawan dari musik mainstream sekali itu musiknya. Avant-garde memang luas itu. Nah, dari situlah saya mulai belajar musik eksperimental gitu yang lebih kompleks lah gitu. Lebih banyak perubahan kuncinya gitu. Oke. Tapi setahuku kalau kayak The Beach Boys itu bukannya dia lebih ke tropical gitu musiknya ya? Iya. Tropical gitu kan? The Beach Boys, iya. Yang apa? Tahun 50-an, 60-an sih Beach Boys. Iya, 60-an. Aku pernah dengar soal itu. Sih ya, awalnya sih, alirannya sih dia tuh setiap albumnya beda-beda deh. Kalau buat dia debut pertama sih dia albumnya surf rock gitu, musik-musik pantai gitu. Oh. Nah iya. Kayak Chuck Berry, iya. Benar. Cuman tuh lah, dia ada cerita unik sih sebenarnya. Kan The Beach Boys ini kan dari Amerika kan. Iya. Terus The Beatles ini kan British. Kata orang zaman dulu mereka tuh rival gitu, kayak nggak cocok gitu, karena sama-sama terkenal gitu. Iya. Jadi si Brian Wilson nih, member The Beach Boys nih, bilang dia terinspirasi buat album Pet Sound tuh dari album The Beatles Revolver yang tahun sebelumnya. Terus belum lama kemudian si Paul McCartney itu dari The Beatles terinspirasi buat album terkenal Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club tuh, yang ada foto The Beatles yang kayak ramai-ramai itu. Oh ya, pernah lihat. Terinspirasi dari album Pet Sound, nah kan saling padahal kelahi gitu kan, tapi saling terinspirasi gitu. Unik juga ya. Jadi walaupun mereka clash atau mungkin secara selera musik beda, tapi bisa ngambil inspirasi itu kan loh. Saling contek tapi saling dalam artian positif gitu. Ya, mencontek yang positif gitu. Keren karena sih. Kan rata-rata kan yang terkenal kan seperti kita tahu kan banyak dari British gitu, dari Inggris gitu. Iya, rata-rata musik British kan kayak Led Zeppelin, Pink Floyd, kayak yang terkenal lah, yang major-major itu. Iya. Tahun 70-an itu memang British berjaya-jayanya banget ya. Iya sih. Termasuk di Purple nggak sih? Kalau nggak salah sih di Purple. Di Purple British. Di Purple. British. Black Sabbath. Black Sabbath iya. British. Legend itu mah. Wih, susah nggak ada Black Sabbath tuh. Black Sabbath mah. Next. Gak genre dengan punyamu. Iya. Melenceng kita nih. Iya. Oke, album apa lagi? Sampai berapa nih? 5 nih atau berapa nih? 5 lah. Tadi kan kau bilang 5, ya udah jelaskan aja 5-5-nya. Sip. Album dari Tame Impala. Aku nggak tahu sih. Tame Impala tuh, boleh dengar album Currents judulnya. Currents. Album tuh memang dia kan ada personilnya Jadi Tame Impala itu solo karir kan. Dia tuh kalau mau manggung dia pakai additional player gitu. Cuman kalau produksi musik dia seorang, namanya Kevin Parker ya. Nah, dari situlah terinspirasi kan, pengen kok bisa satu orang gitu buat musik yang kayak penuh gitu. Iya. Itulah bikin semangat buat album gitu. Dari segi musiknya pun enak juga, dia gabungkan hip hop dengan pop tahun-tahun zaman dulu sih, 60-an 70-an gitu. Jadi fusion lah ya. Fusion gitu. Fusion.
Tapi masih apa? Dia buat kompleks itu tapi masih bisa diterima telinga orang awam gitu. Kan susah gitu ngaransemen. Karena emang jarang sih kayak perkawinan genre itu tuh jarang. Iya. Dan pasti emang sudah diterima sama orang. Cuma kalangan tertentu doang yang mau dengar mungkin. Iya. Terus kan saya pun suka jazz juga sih. Jazz. Yang memang pengaruh pertama saya dengar jazz tuh album Miles Davis. Judulnya Kind of Blue. Oh, itu boleh didengar tuh. Aku sayangnya suka sama jazz sih. Iya, itu saran aku kau dengar karena itu untuk apa? Jazz yang masih buat starter pack itu bagi orang-orang yang mau mulai mendengar jazz. Itu album wajib menurutku sih. Oke. Karena bukan jazz yang kayak bebop gitu yang kayak memang cepat itu, dia jazz yang masih bisa masuk lah menurut aku sih di telinga orang biasa gitu yang baru belajar. Berarti itu bisa dibilang sebagai bagaimana cara kita pertama kali mengenal jazz lewat album itu. Iya, starter pack gitu. Oke. Iya. Emang sih kalau jazz itu kan banyak macam sebenarnya. Ada yang temponya cepat, ada yang temponya lambat. Iya. Yang kompleks gitu. Iya, kompleks. Banyak perubahan gitu. Iya, betul. Apalagi terakhir? Cream. Oh, Cream. Cream tahu kan? Si Eric Clapton. Eric Clapton ya kan? Raja dari segala raja tuh. Itulah album Cream itu kan memang karir pertama Eric Clapton. Dulu kan Eric Clapton tuh sebelum solo itu dia bertiga. Eric Clapton, Ginger Baker, sama Jack Bruce. Jadi udah terjawab tadi ya. Ada 5 album yang menginspirasi bandmu. Iya. Kalau tadi ngomong-ngomong soal Cream, aku ingatnya sih itu loh. Lagunya Radiohead. Bukan ya? Bukan. Cream Radiohead. I'm a Cream. Bukan. Sekarang kita nih lebih ke teknis produksinya. Iya sih. Nah, di pertanyaan nomor 6 ini, yang ingin aku tipu adalah, apa sih sebenarnya perbedaan produksi musik antara zaman dulu dengan zaman sekarang? Terus, apakah sulit bagi musisi indie untuk menuangkan karyanya ke dalam teknologi tersebut? Kan yang ku tahu kan budget musisi indie itu kan pas-pasan, bener nggak? Iya, betul sih, fakta tuh. Fakta kan. Jadi perbedaan rekaman zaman dulu dengan sekarang ya. Itu yang pertama. Yang pertama tuh, kalau zaman dulu kan itu pasti pernah lihat kan tape reel to reel, tape recorder. Itu kan zaman dulu tuh kan mahal barang lu. Oke. Kayak hanya studio yang komersil gitu, studio-studio yang memang udah major gitu yang punya. Jadi zaman dulu tuh kalau mau rekaman tuh orang tuh harus ke studio lah pastinya. Nggak bisa pakai kayak sekarang ini kan orang mau buat cover bisa di rumah buat ngerekam sendiri gitu kan. Zaman dulu tuh kan memang orang harus punya talent gitu baru bisa masuk dapur rekaman kan, karena harus diuji dulu dia. Nggak semua orang bisa masuk ya. Iya. Benar. Karena sesuai budget pun mahal juga gitu kan. Oke. Kalau modern sih sekarang kan udah hanya pakai laptop, sound card, sama yang kayak apa? Sound card yang kayak yang saya pakai sekarang nih. Itu ya sih. Terus MIDI piano kayak gini. Ini. Kata kau launchpad tadi. Ada ini barang sama dengan itu lah, sama dengan launchpad gak? Cara kerjanya? Iya, dia ada padnya. Padnya tuh di sini deh. Ini padnya. Lihat nak? Iya. Padnya. Iya. Jadi masing-masing pad itu ada fungsinya ya? Iya, bisa menghasilkan sound berbeda-beda gitu. Jadi hanya pakai itu ya udah bisa menguasai dunia lah ibaratnya. Bisa jadi dengan musik lah gitu ya. Dengan perangkatnya sesimpel itu, semudah itu, sekarang kita juga udah bisa produksi gitu. Walaupun MIDI ini ya. Oke. Lanjut. Apa? Ini kan MIDI ini kan dia buat gitar bisa kayak MIDI ini kayak alat virtual gitu. Bisa buat drum juga bisa dipakai di sini. Nanti kita download PST-nya gitu. MIDI gitu.
Kalau zaman dulu kan kalau misalnya kita mau sound gitar apa gitu harus ada gitarnya gitu. Nggak bisa kita pakai tipuan-tipuan gitu, pakai apa gitu. Nah, kalau sekarang kan udah enak kita mau dapat sound yang zaman dulu, sekarang udah bisa tinggal pakai itulah sampling. Orang sekarang kan DJ pakai sampling, udah enak gitu. Yeah. Tanpa harus beli alat asli gitu, sudah bisa buat pakai MIDI ini. Tapi kalau ngomongin gitar tuh setauku ada musisi yang suara gitarnya bisa aneh-aneh kan? Itu gitarisnya Rage Against the Machine, Tom Morello. Iya, Tom Morello. Nah, itu gitarnya kan macam-macam efeknya, bisa bunyi biola apa gitu, seingatku DJ. Ya, itu sih efek gitar, nah, itulah salah satu teknologi juga sih. Bukti kemajuan teknologi kan? Iya. Jadi kan bisa nge-DJ lewat gitar kan? Cip. Digosok-gosok. Ngapain digosok tuh? Gitarnya gosok kan? Oh, gitarnya. Buat menghasilkan bunyi-bunyi yang gitu-gitulah. Lagu ini kan? Kreativitas dia sih. Iya. Born on Fire. Wow deh. Wow. Kayak epic wah namanya. Iya. Wow. Aku suka lagu itu bener loh. Iya. Pun liriknya pun enak kan. Liriknya tuh memang mewakili kemarahan sih. Iya. Sesuai dengan namanya, Rage Against the Machine. Iya. Melawan sistem kan. System of a Down. Aduh. Itu band luar biasa sih, gila. Band pengaruh. Kembali ke pertanyaan tadi. Itu kan tadi secara produksinya. Iya. Nah, kalau bagi musisi indie sendiri seperti kau ini gimana? Saya sih hybrid namanya. Hybrid? Nah, hybrid tuh gabungkan analog sama modern. Waduh. Untuk dapat sound yang memang perpaduan gitu. Oke. Jadi kacau kau nih. Analog nih. Lebih tebal gitu kan. Ditambah dengan alat modern nih, alat modern kan lebih mengejarkan kesempurnaan gitu kan. Oke. Jadi perpaduan gitulah gitu. Kalau secara budget gimana tuh? Budget tuh itulah sering bohong orang tua. Waduh, kurang ajar. Soalnya kita tahu kan semua deh. Kalau mau jadi musisi bener-bener itu kan secara gears atau equipmentnya kan emang betul. Oh iya sih. Korban. Fulusnya iya sih, memang betul sih. Memang harus simbang sih kalau misalnya kita musisi indie kan mau belajar mau dapat sound kayak John Mayer atau kayak Tom Morello gitu. Itulah kita harus pandai-pandai kreatif sendiri lah kan, kita lihat di YouTube itu. Oke. Apa sound yang mirip dengan yang aslinya gitu. Kan ada versi low budget gitu kan. Jadi sebisa mungkin lah ya menekan biaya, tapi musiknya juga harus berkualitas gitu. Berkualitas. Cuman sih rata-rata sih kalau produksi musik modern sekarang sih udah sempurna semua sih, tergantung dari orangnya lagi sih. Iya. Karena alat kan sudah teknologi kan udah mendukung lah. Jadi semuanya emang kembali ke musisinya. Emang musisinya. Kemudian juga budgetnya mendukung atau enggak. Iya. Nah, banyak faktor sih kesuksesan sebuah band itu. Indie. Bandmu kan tadi katamu duo. Iya. Nah, itu secara keuangannya gimana tuh? PT. Iya, beli alat nih. Oke. Sedikit nabungan. Cuman kayak enggak batasi kita sih. Kalau misalnya kita belum terbeli alat tuh, kita enggak lalu kayak malas-malas nanti nunggu beli alat tuh. Kita sih tetap lanjut, cuman pakai alat seadanya. Itu kan kayak less is more, makin dikit kan makin kita kreatif gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu ada juga ujiannya, tapi ada juga kita bisa manfaatkan peluang lah dari situ gitu. Iya. Kreatif kan sih. Kebanyakan orang kan gini kan, dia pengen beli drum gitu kan. Drum merek apa gitu kan, dia nabung gitu kan, malas udah tuh nunggu alatnya ada baru mau berkarya kan. Itu kan salah sih sebenarnya. Kami sih nggak tergantung alat sih sebenarnya, karena passion ini kan, kita kan namanya passion ini kan nggak bisa hidup tanpa itu gitu lah. Oke. Mau apa gitu. Jadi emang kembali lagi ke musisinya lah ya. Iya. Niat atau enggaknya itu. Musisinya sih. Kalau enggak niat susah. Iya, ngumpulkan niat yang susah.
Kalau buat nonton itu sih cepat. Jadi ya terjawab ya. Emang sangat signifikan perbedaannya antara produksi musik zaman dulu dengan sekarang. Sekarang iya. Dari budget kelihatan sih. Nah, kita kembali lagi ngobrol sama Surgical Face Mask. Iya. Selama berkarir di bidang indie ini pernah punya pengalaman jelek nggak? Atau pengalaman tidak mengenakan gitu? Menurut saya sih sering sih, rata-rata sih. Contoh kayak gimana tuh? Salah satunya sih kalau ini kan, kalau misalnya kita buat karya kan pernah tuh ada orang ngomong di belakang gitu bilang sok-sok Inggris lah. Kan kita tahu kan kalau orang Indonesia nyanyi pakai bahasa Inggris kan aksennya kan pasti itu kan. Iya sih. Kelihatan gitu. Iya, aksen Indonesia kan. Itu aja sih menurut yang sering. Jadi sok Inggris. Apa ya, dinyinyir kalau masalah penggunaan bahasanya ya. Kayak cara kita ngomong gitu. Itu emang siapa yang nyindir kau tuh? Sih. Biasalah, haters. Weh. Yes, ada haters nih, walaupun nggak terkenal. Di Spotify aja yang dengarkan kurang dari 1.000. Iya, itulah. Sakitnya indie ini. Nasib band indie ini. Tapi tidak apa-apa. Dari haters lah kita belajar gitu loh. Dari haters kita bisa kita bakal buktikan kalau kita tuh nanti bisa jadi something big lah gitu. Iya, bisa something itu. Emang sih kalau barang dua harus imbang kan, ada yang menyukai, ada yang benci gitu kan. Pasti ada. Kalau hanya ada yang nyuka kan kita jadi malas produktif lagi kan, karena jadi ada komen-komen yang jujur gitu. Iya. Kalau ada haters kan berarti kita kan tahu ada orang yang perhatikan kita gitu kan. Iya. Tapi dia nggak bisa mengungkapkan gitu. Dia mengungkapkan dengan benci gitu. Ini kayaknya nge-lag lagi deh. Nge-lag lagi nih. Jaringanmu hilang lagi, Ri. Halo. Oke. Sip. Nah, tadi karena mati lampu ya, jadi kita lanjutkan sekarang. Dan tadi udah 7 pertanyaan yang terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih perasaanmu ketika berkecimpung di genre yang tidak begitu mainstream di masyarakat atau orang-orang sekitarmu? Karena kan Retropop itu kan termasuk genre yang jarang gitu loh. Menurut saya sih, saya rasa sih saya jadi lebih bebas gitu. Jadi nggak ada kayak halangan gitu mau buat aliran ini gitu kan, soalnya kan kita nggak terikat oleh mainstream gitu. Terus saya jadi lebih jadi lebih belajar banyak tentang teori musik sih, biar lebih banyak variasi lagi dalam karyanya gitu. Oke. Jadi Anda sendiri ini tidak terlalu bergantung dengan orang ya, tidak terlalu ngikut gitu ya. Ngikut gitulah. Jadi lebih punya kebebasan lah. Tapi kalau melihat dari model musiknya sendiri, yakin nggak musik ini bakal booming gitu loh? Munafik sih kalau nggak pengen terkenal kan. Tapi saya sementara sih pikiran saya nih gini. Yang penting saya ungkapkan dulu apa yang ada di dalam gitu kan. Mau terkenal sekarang atau enggak, yang penting nanti berguna untuk ke depan sih. Seperti kayak aset digital sih. Jadi tanpa memandang terkenal atau enggaknya dulu lah ya, urusan belakang. Kan, karena yang saya lihat kan musik-musik yang zaman dulu yang 70-an gitu kan, baru sekarang kayak ada yang terkenal gitu kan. Karena mereka dulu kan memang fokus berkarya gitu kan, nggak mikir itu. Tiba-tiba kan kita kan nggak tahu kan ke depannya mungkin berguna bagi yang lain gitu kan. Walaupun bukan sekarang terkenal lah gitu kan. Itu sih rencana aku. Jadi bisa lebih kayak panutan untuk musisi ke depannya nanti ya. Iya, lebih. Kita kan nggak tahu juga nanti tren musik tuh biasanya bisa mundur loh. Iya sih. Itulah kan sekarang kan musik kan kayak kembali ke zaman dulu kan, kayak Dua Lipa buat album yang khusus 80-an tuh. Oh. Kan aku baru tahu. Album apa tuh kemarin? Full kayak 80-an gitu, dia ngambil sound pintek-nya. Dua Lipa yang penyanyi modern nih kan yang baru nih? Iya. Woi. Belum kau ya. Kayak kemarin nih kan kayak tren musik ini, musik city pop. Tiba-tiba algoritma YouTube menunjukkan adanya lagu Plastic Love. Nah, iya sih. Itu kan salah satunya kayak impact gitu. Kan
kayak musik ini kan menurut saya sih kayak roda apa? Kayak bulat itu, roda bulat itu. Oke. Nanti dia pasti kembali ke titiknya lagi itu. Karena dasarnya kan memang musik ini kan alirannya kan hanya beberapa aja, cuman karena jadi banyak karena kayak percabangan gitu, kayak grunge kan ada post grunge gitu. Tapi asalnya kan grunge gitu. Oke. Nanti kembali ke asal lagi sih menurut aku. Jadi musik itu mengakar ya? Iya, mengakar. Cabangnya lagi itu. Bercabang, betul. Jadi kalau misalnya ini, seandainya lah dalam beberapa tahun mendatang, Anda bertahan dengan genre yang sama. Misalnya untuk 5 tahun ke depan, masih dengan genre yang sama. Itu mungkin nggak sih kira-kira kayak gitu? Itulah, kalau saya pribadi sih, dalam bekerja ini, saya sih pengen berinovasi sih. Itu yang penting bagi saya. Walaupun sebagian nggak diterima gitu musiknya, cuman saya yang penting inovasi sih. Oke. Jadi kayak berada di luar batas kita lagi, kayak nyemplung ke dunia lain lah gitu kan. Inovasi sih penting. Bagus. Kalau misalnya nih, lagi nih masih di pertanyaan nomor 8 nih. Seandainya ya suatu saat dikontrak sama major label, terima nggak? Bingung kan? Kalau major sih saya rasa sih kalau saya sudah punya label sendiri, masih bisa menghidupi sendiri, saya sih enggak kayaknya ke major. Sementara sih. Kita kan nggak tahu godaan. Ya, kita nggak tahu ke depannya gimana. Sih. Rata-rata sekarang sih indie ini sudah enak sih. Jadi sebisa mungkin lah bertahan dengan genre yang ada ini ya. Iya, sementara dulu. Ya, semoga aja lah sukses lah ke depannya ya. Iya, sip. Nggak kerasa kita udah masuk ke 2 pertanyaan terakhir. Oke. Kamu sebagai musisi punya saran nggak bagi teman-teman yang ingin memulai produksi secara mandiri atau indie? Kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk mereka? Ada sih. Saya kasih saran berdasarkan pengalaman aja ya. Oke, silakan. Kalau misalnya baru mulai gitu kan, kalau mau mulai produksi ya. Ya, benar. Produksi sih, yang pertama sih laptop, sound card, sama MIDI. Oke. Menurut saya sih, soalnya asal ada itu ya udah bisa deh kita buat beat. Kalau pengen kayak produser kayak Martin Garrix, Garrix ya. Martin Garrix, kayak Skrillex, kayak Skrillex, dan kayak produser hip hop gitu, modal gitu udah cukup sih. Jadi pengen kopor akustik, bisa pakai apa mic kayak gini atau mic kondensor yang lebih tajam tuh. Oke. Bisa. Tergantung dari kita lagi sih. Terus belajar apa? Ngulik-ngulik, kan ada, kalau kita mau ngerekam kamera digital kan kita pakai software namanya kan. Itu harus di ngulik-ngulik lah kalau pengen lebih pandai lagi kan. Kira-kira softwarenya apa? Tahu nggak? Bisa kasih saran nggak? Kalau dulu saya sih pakai Audacity. Itu yang free itu. Karena Audacity itu kan enaknya itu apa? Multi track. Jadi kalau kita misalnya ngerekam satu file gitu, misalnya kita ngerekam gitar kan, kita rekam gitar dulu, terus apa? Yang kalau kita mau ngerekam lagi bisa ngerekam vokal gitu, kayak satu-satu gitu. Itu enaknya. Kalau sekarang sih pakai FL Studio. Audacity sih saran aku, sampai sekarang pun kadang aku masih pakai Audacity. Karena lebih ringan, terus apa? Operasionalnya itu lebih simple gitu. Kalau buat orang pemula gitu mudah lah diingat gitu. Nah, itu kan kalau dari segi perlengkapannya. Iya. Kalau misalnya kayak segi materi lirik atau mungkin genre, itu gimana? Persiapan mula-mula. Itu sih lakukan kayak lagu yang dia suka dulu misalnya kan, karena kan masih belajar juga kan, kita belajar ngerekam juga. Sementara sih nggak usah lagu diri sendiri dulu lah, kecuali sudah ada material gitu kan. Kalau bisa lagu koper dulu nggak apa, sambil belajar teknik kayak ngerekam gitu kan. Kita kan kalau udah belajar ngerekam itu kan pasti kita dengar lagi kan, misalnya ada salah ini kan. Jadi enak kita ngatur-ngatur dulu, fokus ke bidang, karena indie ini kan hampir kita semua yang megang gitu. Kita jadi engineer, kita jadi produser, kita jadi pokoknya yang teknisi gitulah. Jadi all in one ya kalau ini ya. All in one. Itu kalau berarti tadi dari perlengkapannya udah. Kemudian materi lagu pun udah. Kalau budget gimana tuh? Budget sih kembali lagi ke pelakunya sih. Kalau pengen yang standar sih kisaran 1 juta sudah dapat sih. Kan perlengkapan inti kan hanya sound card, laptop,
ini sih kita nggak pakai laptop ya. Misalnya anggap ya ada laptop gitu kan. Yang buat rekam itu kan hanya sound card sama mikrofon. Nah, itu aja sih. Kalau memang pengen, misalnya kan kita kan pasti nggak puas gitu kan. Misalnya sudah nguasain ini gitu, kita pengen sound yang lebih kayak gimana gitu kan, kayak lebih bagus lagi. Nah, pasti kita upgrade lagi gitu kan. Cuman kalau dasar-dasar sih itu aja sih dulu. Ya mungkin aja sih, semoga aja ada teman-teman teknik yang penasaran gitu loh, mau explore musik atau mungkin mereka pengen bikin band, produksi sendiri itu mandiri kan, daripada bayar mahal-mahal kan ke studio label gitu. Waduh, bagus produksi sendiri kan. Jangan sih kalau sampai ke studio label mahal-mahal. Iya. Apalagi kalau nak terkenal kayak SFM nih kan. Kayak Surgical nih kan nak terkenal. Surgical nih belum lah, ada masanya nanti. Iya. Tapi jujur sih, aku pun pengen nggak bikin band. Iya. Bencong. Enggak dong bego. Nah, nggak kerasa kita udah nyampe ke pertanyaan terakhir, dan ini bisa dibilang sebagai closing untuk segmen Kepo nomor 6 kali ini. Simple sih pertanyaannya. Harapanmu untuk semua musisi indie ke depannya gimana? Terutama di Indonesia lah. Kalau bisa sih lebih berinovasi lagi sih. Oke. Memang sih kita lihat kan warna di musik indie ini kan sudah di Indonesia ini sudah cukup banyak sih, udah cukup keren lah ibaratnya kan. Oke. Cuman jarang ada yang kayak berinovasi gitu. Kayak itulah kayak tadi kayak fusion gitu. Karena masih takut gitu kan. Terus label-label juga lebih banyak lagi lah yang menaungi gitu, label indie gitu kan. Daripada major kan hampir semua udah menguasai major kayak musik-musik di Indonesia ini. Jadi musiknya pun sama rata gitu. Kalau udah ikut mainstream gitu kan. Jadi intinya lebih berani bereksplorasi ya untuk mereka. Iya, itulah eksplorasi. Yang sudah eksis pun harus coba memfusion mungkin. Nah, keluar di zona dari dia biasa lah kan. Memang sih agak berat kan. Kan kita kan nggak tahu kan, kayak Arctic Monkey kan, dia album baru dia kan Tranquility Base Hotel and Casino kan emang jauh dari album dia yang sebelum-sebelumnya. Oh iya. Cuman kelihatan kan dia pun dapat kayak penggemar baru gitu kan, karena berani di luar zona dia aja sih. Tapi emang band itu indie ya? Indie, Arctic Monkey itu. Oh, saya kira itu major loh. Itulah nggak tahu sekarang, cuman gue rasa sih masih indie. Soalnya musiknya pun kayak nggak mainstream gitu. Oke. Ada di album. Kalau kita mau ngambil sampel yang major sih seperti Bring Me The Horizon. Bring Me itu kan kita lihat kan dah kayak dia mencoba buat metal, tapi metal yang masih mudah diterima itu kan nggak susah gitu. Karena setahu aku sih mereka kan mulanya kan metalcore sama deathcore banget sih. Tapi sekarang mereka tuh lebih kayak ada EDM, tapi ada juga metalnya gitu. Itulah salah satu major label nih. Dia tuh harus, walaupun aliran dasar kau ini kan, cuman karena pergerakan zamannya, kau harus bisa nyesuai gitu. Dengan selera musik sekarang, walaupun dicampur dengan musik dasar kau yang gitu, yang awal-awal gitu kan, bingung juga kan. Iya. Berat juga sih. Tapi penurunan kan dia di Oliver Sykes itu kan emang secara scream aja udah menurun banget loh menurut aku. Iya, kan faktor usia juga kan. Kalau vokalis-vokalis metalcore atau deathcore itu rata-rata pasti penurunan sekali kualitasnya. Makin tua. Karena kan jam terbangnya pun tinggi kan, konser kemana-mana gitu. Kita suara itu kan sensitif. Mungkin Kauri mau bikin ini juga, bikin band metal mungkin. Metal sih belum, rock sih, klasik rock sih, enggak sampai metal gitu. Kan selain Surgicalnya ada sih band-band lain gitu. Karena Surgical kan kurang aktif juga sih. Hanya buat kayak sampingan gitu. Tapi kayaknya lebih mengedepankan Surgical ya daripada band-bandmu yang lain. Iya, karena itu kan memang dari saya gitu kan, kayak dari pikiran saya sama teman saya yang jadi mudah dikontrol gitu kan, karena 2 orang aja gitu. Jadi manajemennya nggak terlalu pusing ya? Jadi buat ekspresi yang memang itulah. Kalau yang lain kan ikutin teman gitu kan, karena kita kan buat band bersama gitu. Ada lagi nggak harapan-harapan lainnya? Atau cuma itu? Sih lebih pasti sih produktif kan. Lebih berpikir
pikir besar lah menurut saya, karena kan banyak kita lihat orang Indonesia musisi sekarang kan karena beda gitu, dia bisa diambil dari luar gitu kan. Oke. Lebih pikir besar sih menurut saya, menambah jaringan gitu. Jadi nggak cuma di stuck di lingkungan itu ya? Di stuck lingkungan gitu, bisa kayak kan banyak rata-rata band yang band Indonesia yang manggung di luar gitu kan. Berarti kan dia berpikir besar gitu kan, dia pikir positif ya gitu, bisa manggung di luar itu. Mungkin di antara mereka juga ada yang berkeinginan untuk go internasional mungkin. Mungkin juga sih. Lebih semangat lagi lah kan, nama passion ini kan, passion passion. hal yang kita nggak bisa hidup tanpa barang tuh gitu kan. Ya benar. Kita semangat tiap pagi bangun gitu. Jika tidak ada tambahan lagi, kurasa cukup lah ya untuk segmen Kepo nomor kali ini. Oke, terima kasih Ari udah datang ke channel aku. Semoga bandnya so honored. Fastmas ini bisa lebih eksis dan sukses lah ke depan. Amin. Terima kasih sekali Yopi. I feel so honored. Wow. Not really. Belajar bahasa Inggris ya. Yeah, that's good. Bisa hilang aksen itu sih bang. Oke. Jadi kita cukupkan sampai sini. Terima kasih banyak. And see you bro. Good luck. Sip. Yuk. Makasih. Yuk, sama-sama.